Bang Udi sudah meluangkan waktunya untuk melakukan interview hari ini. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bang Udi membangun personal branding? Membangun personal branding ya. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu karakter kita tuh seperti apa. Nah, setelah misalkan kita udah tahu karakter kita yang kayak gimana tuh, kita bisa kembangin dari karakter yang kita punya. Lalu setelah itu kita ketika sudah kita kembangin nih, kita bisa langsung identifikasi nih. Maksudnya ternyata kita sukanya kayak gini, karena menurut gua ketika kita tahu kita yang seperti apa, ketika kita ingin ngebangunnya tuh lebih enak dibanding kita memaksakan nih, misalkan kayak padahal ini bukan kita banget tapi kita paksain kayak gitu, jadi ntar kesananya jadi nggak enjoy. Nah, jadi kita harus identifikasi kita dulu seperti apa, habis itu kita kembangin. Nah, baru di situ kita bisa membangun personal branding yang baik dan kita bisa enjoy gitu bawah. Kalau gue gitu sih, kalau gue gimana membangunnya kayak gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Bang Udi membagi waktu antara waktu di sosial media dan di kehidupan nyata? Membagi waktunya sebenarnya sih let it flow aja sih kalau gue ya, kalau gue pribadi, karena kalau gue kan kalau gue kan apa ya, di sini kan gamers ya, streaming gitu kan. Jadi sebenarnya let it flow aja, soalnya lebih enak waktunya, karena nggak ada yang, kalau misalkan kita ada kontrak dan perjanjian gitu kan biasanya ada jam-jam ditentukan. Kalau sekarang kan udah santai lah, jadi ya senyaman dan sebisa guanya aja. Apalagi sekarang kan gue udah berkeluarga nih. Jadi cara ngebagi waktunya ya sebenarnya fleksibel sih. Kalau untungnya gue tuh sekarang fleksibel aja untuk membagi waktunya ya. Kita paling ngambil waktu-waktu jam-jam produktif orang-orang pada main HP. Bagi kita kan di dunia entertain ya, kita harus tahu nih jam-jam produktif orang main handphone tuh kapan gitu. Jadi kita yang menyesuaikan, akhirnya dari situ kita bisa ngebentuk jam terbang kita sendiri untuk membagi waktu untuk keluarga atau untuk pekerjaan kita gitu. Kalau gue paling malam sih biasanya. Kalau malam tuh udah pasti tuh gue tumpahin semua, mau nggak streaming, mau bikin konten. Nah, ntar paginya atau siangnya mungkin kita bisa quality time sama keluarga gitu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bang Udi menghandle permasalahan terhadap orang lain? Untuk menghandle permasalahannya, baik lagi sebenarnya apapun, kalau gue sekarang tuh mengidentifikasi dulu nih permasalahan seperti apa. Kalau memang menurut gue permasalahannya emang ini cukup besar ya, ya kita pasti akan fokus ke permasalahan itu itu dulu. Untuk apa ya? Untuk kita olah biar gimana caranya ya, biar seakan-akan permasalahan itu bukan menjadi permasalahan besar dan mengganggu pekerjaan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pasti gue harus bisa membedakan mana permasalahan yang harus banget gue selesain dan enggak. Maksudnya gue selesain dan enggak itu ya, yang enggak itu, yang enggak itu yang mungkin permasalahan kecil yang kayak nggak perlu deh gue kayak terlalu gue expose atau segala macam. Perlahan dan let it flow aja, ntar bakal selesai sendiri. Karena menurut gue permasalahan besar yang penting, karena di situ juga akan berpengaruh sama gue juga. Kalau permasalahan besar gue diemin, pasti ntar bakal keganggu gue dari gue pekerjaan gue, dari ketika gue nanti lagi quality time sama keluarga. Dan itu harus banget gue identifikasi dulu. Makanya permasalahan ini sebesar apa dan sepenting apa untuk gue selesaiin terlebih dahulu. Nah, ketika gue udah tahu itu harus diselesaikan, ya udah, itu harus gue utamain untuk gue selesaiin, dan biar yang lainnya nanti bisa, yang besar aja bisa gue selesaiin, apa yang kecil-kecil gitu. Kalau gue gitu sih untuk permasalahan-permasalahannya gitu. Terima kasih Bang Udi sudah meluangkan waktunya untuk interview ini. Udah. Alhamdulillah. Udah gitu aja lah. Oke. Sorry ya, gue agak belitak nanti ya, bingung juga. Gak apa-apa, sebenarnya. saya juga bingung.